Jadi saya sendiri sebagai koordinator program Manusia Tanah, ini sebenarnya acara ketiga keempat pasar barter dari Public Farm Yogyakarta. Sejarahnya Public Farm itu muncul waktu pandemi. Jadi awal pandemi minggu pertama kita bikin public kitchen, dapur umum. Waktu itu saya tinggal di Kasongan, banyak orang asing tinggal di rumah saya, tetangganya banyak orang asing, pada nganggur mau ngapain, nggak beli apa-apa, tak ajak kumpul, tak mintain uang 100.000 per orang, kita bikin dapur umum, per hari muncul 500 bungkus, kita keliling Jogja, terus open donation online, per hari dapat berapa juta, terus satu dapur umum menjadi 4, satu di Sarkem, satu di Ngebong, satu di Pantai, satu di mana lagi, 4. Terus setelah 2-3 bulan bagi nasi bungkus, terus orang sudah bisa keluar rumah, sepertinya sudah boleh, kita menjadi membagikan bibit pangan waktu itu caranya Public Farm. Terus banyak jadi petani muda, mereka nanya ini kok mati, ini gimana nanamnya segala macam, terus jadi workshop. Terus kemudian anak-anak KKN UGM sama UMY datang ke rumah meneliti, ini apakah benar-benar orang mau jadi petani, kok yang ngambil bibit pangan itu banyak sekali gitu, viral. Mereka meneliti itu, jadi grup WhatsApp-nya Public Farm itu yang bikin anak KKN UGM, anak peneliti UGM. Terus kemudian jadi workshop, berkembang, terus jadi pasar barter dan terus menerus. Walaupun saya bukan petani beneran yang punya tanah, gara-gara bagi bibit pangan itu, terus saya jadi ngurusin Public Farm, mempertemukan para petani, para pengelola kebudayaan untuk berbagi rasa dan bekerja sama. Kita workshop biodinamik sudah berapa kali, seperti praktek di lapangan juga. Nah, sore ini kita ngobrol tentang manusia tanah yang kita publikasikan, bahwa akhir-akhir ini banyak sumur kekeringan di Yogyakarta, dan waktu yang sama banyak pengembangan perumahan, lahan hijau, bukit-bukit di Bangun Jiwo, di Sleman, di Kaliurang jadi perumahan. Sawah itu hitungannya itu per tahun berapa hektar hilang menjadi rumah. Anak petani tidak mau jadi petani. Pemanasan global meningkat dan masa depan itu tidak tahu. Pembangunan sama pengerusakan itu seperti balapan. Pembangunan yang salah kaprah sama destruktif movementnya itu seperti balapan. Jadi kemudian kita tidak tahu seperti apa masa depan. Kami menyebutnya manusia tanah hari ini berkumpul karena kita ini kan manusia bersama tanah. Dulu mau nyangkul aja baca mantra, sekarang jangan-jangan baca mantra dikasih kimia, dikasih sampah, dibakari sampah dan macam-macam. Kita sudah bukan manusia yang mengenal tanahnya sendiri. Nah, kami persilahkan 3 pembicara untuk melingkar di sini, duduknya di mana saja yang nyaman. Pembicara pertama Mas Eko Han di Taman Sesaji, dia punya komunitas yang kembali membongkar tentang sesajen Jawa. Karena hari ini manusia sudah seperti memusik-musirkan, mengharamkan sesajen atau upacara adat Jawa, termasuk di pertanian, terputus dengan kebudayaannya dan dengan tanahnya. Nah, mengembangkan sesajen dalam kajian open knowledge atau antroposofi kalau dalam bahasa Inggris. Jadi spiritualitas itu berkaitan dengan sains, itu namanya antroposofi. Itu Taman Sesaji Mas Eko, kemudian Mas Chandra ini banyak bergerak untuk mengembangkan pertanian yang berakar berkesadaran, karena pertanian sekarang itu yang penting panennya banyak tapi destruktif, merusak tanah dan produknya juga kimiawi begitu. Kemudian pembicara Mbak Moni dari Tani Remen Budaya itu mengembangkan pertanian dan mengolah sampah yang ada di sekitar kita, itu betul-betul tidak pernah berhenti masalahnya, apalagi sampah, Jogja Darurat Sampah. Kita tidak melihat ada strategi yang
nampak di depan kita di Jogja yang betul-betul konstruktif. Makanya kita bisa bicara bersama-sama sore ini, bisa membahas berjaringan, minimal berbagi keilmuan, apalagi kita bisa kolaborasi ke depannya. Begitu pembuka dari saya, karena Mas Lim nggak ada, tak suruh ikut membuka. Yang punya rumah nggak di sini. Oke, pembicara pertama mungkin menarik dari yang berkaitan dengan akar budaya dulu, Mas Eko Han. Setelah kita diskusi dengan 3 pembicara, terus kita ngobrol-ngobrol, udah ada ritual untuk bumi dari Taman Sesaji, kemudian ada pertunjukan prehistorik dengan judul Sangiran 17. Nanti bisa dijelaskan sebelum mulai. Setelah itu malam, acara terakhir ada screening tari film karya Mbah Suprapto Sodarmo almarhum dan Mas Sardono Wikusumo Taifun. Kalau yang Mbah Suprapto Sodarmo judulnya apa? Lali aku. Karena film makernya orang Polandia, nggak tahu tulisannya apa. Lali aku. Ada di publikasi. Begitu urutannya, kita diskusi mengenai manusia tanah. Intinya mengenai pembahasan bagaimana sih manusia dan tanah atau bumi atau dengan hidup hari ini yang tidak jelas keterhubungannya dan mau dibawa kemana. Kita ngobrol itu, sampah di mana-mana, tanah lahan hijau makin habis, pertanian makin kimia, pangan makin import, dan seterusnya. Mas Eko, kalau sampun sedia bisa ikut melingkar, kita mungkin mulai dari yang berkaitan dengan akar adat budaya dulu, bisa membahas bagaimana analisa perkembangan akar budaya Nusantara Jawa hari ini dan apa yang bisa dikerjakan. Setelah itu ke Mbak Monik, setelah itu ke Mas Chandra. Monggo, kita tepuk tangan bersama untuk kita semua. Nah, waduh, salam budaya, lestari budayaku.